Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan tentunya dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Baik, saya Nur Afni Dwi Maharani selaku host pada kesempatan kali ini. Dan di samping kiri saya telah ada narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yaitu Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, yaitu Ibunda Dr. Syarifah Zuhra, SAG MPDI. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit bagaimana perjalanan Ibu sehingga bisa menjadi Dekan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ya, baik. Jadi sebetulnya menjadi pemimpin di sebuah organisasi, apalagi seperti dekan fakultas, itu tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, tentu perjalanan panjang untuk meraih karir seperti itu. Nah, mungkin ini yang ingin saya ceritakan tentang aktivitas saya ketika masih kuliah. Ya, jadi bermula ketika saya dulu meninggalkan kampung halaman lanjut di MTS. Nah, dasar-dasar organisasi dimulai di sana dengan menjadi ketua OSIS. Lalu kemudian di Aliyah As'adiyah Putri Sengkang juga demikian, saya ketua OSIS. Lalu kemudian dilanjutkan dengan aktif di Sengkang. Itu dulu banyak sekali organisasi daerah, ya, termasuk organisasi Kepma. Ya, jadi Kepma itu organisasinya anak bone. Ya, kenapa saya gabung di organisasinya anak bone? Karena saya alumni MTS Pompanua. Nah, Pompanua itu Kecamatan Ajangade. Ya, nanti setelah saya kelas 2 atau kelas 3 alia itu guru saya mengetahui bahwa ternyata saya lahir di Wajo, sehingga waktu itu saya dipanggil untuk gabung di ISPA, Ikatan Santri Pesantren As'adiyah asal Wajo. Ya, sehingga saya waktu itu aktif di Kepma, aktif juga di ISPA. Lalu kemudian lanjut di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu baru kami masuk langsung di kader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, jadi saya mantan ketua KOR PMII Putri tingkat rayon Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar. Lalu kemudian tahun berikutnya masuk sebagai ketua umum KOPRI Komisariat membawahi se-IAIN Alauddin Makassar. Lalu kemudian tahun berikutnya lagi saya di cabang, ya, jadi meraih sebagai sekretaris umum KOPRI cabang. Lalu kemudian tahun berikutnya saya ditarik ke koordinator cabang, ya, tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Di situ saya sebagai ketua divisi pemberdayaan perempuan. Ya, jadi memang dari awal itu saya sudah terjun ke kajian-kajian perempuan, dan puncaknya ketika saya kemudian menyusun skripsi dengan tema analisis kesetaraan gender dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, suatu kajian dengan pendekatan tafsir Maudu'i. Ya, jadi saya memang suka kajian perempuan dan juga suka tafsir. Ya, jadi seperti itu, dan mungkin inilah yang kemudian, dan saya juga aktivis dakwah. Ya, jadi dasar-dasar dakwah itu saya pelajari sejak masih kecil karena abah saya itu kan penceramah keliling kampung. Ya, jadi setiap aktivitasnya pergi berdakwah saya pasti dipanggil pergi, diikutkan. Ya, sampai akhirnya saya ketemu dakwah itu ketika di Pondok Pesantren As'adiyah, karena di sana ada pelatihan dakwah oleh organisasi Kemma, organisasi ISPA, ditambah lagi memang setiap tahun menjelang bulan Ramadan itu di As'adiyah ada namanya training mubalik. Kalau kita lulus di training mubalik, kita drop 1 bulan penuh pergi berceramah di daerah, dan itu saya merasakan yang itu sejak kelas 1 alia. Jadi saya ini penceramah mulai kelas 1 alia tahun 1992 sampai hari ini tidak pernah terhenti, karena dalam mindset berpikir saya ketika saya berhenti berceramah itu ilmu saya akan hilang, tapi ketika terus saya share, insya Allah ilmu saya bertambah. Iya, dan akhirnya alhamdulillah saya dikenal sebagai seorang juru dakwah. Maka mungkin inilah yang mengantarkan Pak Rektor tergerak untuk menempatkan saya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah sebagai dekan, karena memang saya
aktivis daiyah ya begitu. Lalu kemudian selanjutnya sampai hari ini saya masih aktif berorganisasi. Saya pernah aktif di BKMT, pernah aktif di Muslimat NU, sampai ini ada saya Muslimat NU orangnya. Lalu kemudian pembina berbagai organisasi, dan saya termasuk sampai hari ini saya masih ketua yayasan apalagi namanya ini kegiatannya Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya, jadi ada di Muslimat Nahdlatul Ulama itu ada badan otonom tersendiri yang memang apalagi namanya membawahi tentang majelis taklim. Jadi saya masih jadi pembina majelis taklim di berbagai majelis taklim. Ya, jadi seperti itu. Termasuk besok ini di daerah Waituo saya dipanggil untuk membuka perdana pembukaan majelis taklim. Iya, jadi seperti itu aktivitas saya. Jadi kegiatan berorganisasi itu memang sudah dari kecil mendarah daging, sehingga mungkin itu. Dan bahkan ketika saya dulu sebelum di IAIN Bone kan saya jadi dosen di Al Ghazali Bulukumba. Ya, saya dosen yayasan selama 8 tahun. Dan di sana saya sempat menjabat sebagai ketua jurusan. Ketua jurusan itu setingkat dengan dekan. Jadi sebetulnya saya sudah menduduki jabatan setingkat dengan dekan sebelum saya PNS, sebelum saya di IAIN Bone. Dan alhamdulillah di IAIN Bone ini begitu saya masuk, ya langsung diangkat saya sebagai sekretaris pusat studi wanita. Lalu 4 tahun berikutnya jadi kepala pusat studi wanita. 4 tahun berikutnya saya kemudian menjadi ketua program studi S2 pasca sarjana, iya, PAI, Pendidikan Agama Islam. Lalu kemudian 4 tahun berikutnya saya masuk jadi dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ya, jadi itulah perjalanan karir saya sebagai aktivis organisasi baik intra maupun ekstra kampus, sampai akhirnya membawa saya menjadi salah satu top leader pemimpin di IAIN Bone setingkat dekan. Saya kira itu. Masya Allah, selain menjadi dekan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, ternyata Ibunda juga tergabung di beberapa majelis taklim, seperti Ibunda juga menjadi pembina di beberapa majelis taklim lainnya, dan masih banyak lagi guys. Ya, jadi selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu melihat referensi visi dan misi Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan perkembangan pendidikan saat ini, Bu? Iya, jadi sebetulnya kalau bicara tentang visi misi Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu sangat bagus sekali, karena punya visi maju dalam arti bagaimana kemudian para alumninya ini mampu menjadi juru dakwah profesional dan juga mampu menjadi terdepan di dalam syiar Islam. Ya, seperti itu. Dan syiar Islam ini tentu saja tidak hanya seperti dulu bahwa harus berdakwah melalui mimbar masjid. Nah, sekarang ini harus terbuka peluang untuk berdakwah melalui medsos. Nah, terutama anak-anak KPI itu mereka sudah diajarkan memang bagaimana membuat konten. Bahkan kalau di Fakultas Usuluddin dan Dakwah saya lihat ini perkembangannya bukan hanya KPI yang diajarkan tentang belajar konten, belajar tentang Canva, belajar tentang Capcuk, tetapi mereka semua. Iya, saya lihat aktivitas HMPS ya luar biasa itu. Saya berbangga ini dengan Dema, SEMA, terutama semua HMPS itu ada pelatihan grafis, desain grafis ya, ada pelatihan MC, ada pelatihan macam-macam. Ya, jadi memang skill-skill seperti itu sangat dibutuhkan dalam konteks kekinian, saya kira itu. Iya, Masya Allah. Baik Bu, selanjutnya apakah ada tantangan besar yang Ibu hadapi selama menjabat sebagai dekan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Ibu? Iya, sebetulnya kalau dikatakan tantangan sih berat, enggak terlalu berat, cuma kami sepertinya masyarakat kita itu kurang minat di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Padahal dulu waktu saya mahasiswa ya tahun 90-an, itu Fakultas Usuluddin itu adalah fakultas terdepan di antara semua fakultas yang ada di IAIN. Iya. Jadi karena di sana itu ada ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya, ada akidah filsafatnya, ada perbandingan mazhabnya. Ya, bahkan lulusan-lulusan terbaik di pondok pesantren itu mereka ke Usuluddin. Iya, kalau tidak ke Usuluddin ke Fakultas Adab Sastra Arab. Kalau tidak ke sana ke syariah. Makanya sekarang itu banyak hakim-hakim perempuan, alumni-alumni pondok pesantren, terutama dari Asadia itu ada sudah menjabat sebagai hakim. Iya, dari DDI sudah ada jadi hakim. Seperti itu tuh menandakan bahwa kesadaran perempuan untuk kemudian terjun di medan publik itu sudah lama, dan implikasinya sekarang kita lihat. Iya. Nah, saya juga sebetulnya meskipun S1, S2, S3 saya adalah tarbiyah pendidikan, tapi
sesungguhnya skill keilmuan saya itu ya beririsan dengan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Buktinya saya bisa memegang mata kuliah di Fakultas Usuluddin, khususnya di IAT. Ada beberapa mata kuliah saya ajarkan di Fakultas Usuluddin di prodi program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di antaranya adalah metode pembelajaran Al-Quran. Nah, jadi metode pembelajaran Al-Quran ini memang umumnya bidangnya orang tarbiyah, ya kan? Lalu kemudian karena saya aktivis gender dan kemudian saya dari pondok pesantren, bahkan saya alumni pendidikan Kadar Ulama yang dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia tahun 2000-2001. Nah, jadi saya ini juga bergelar Kiai Muda dan waktu itu kita belajar kajian kitab kuning dan terutama pelajaran-pelajaran tafsir hadis. Ya, sehingga saya juga bisa mengajarkan mata kuliah tafsir berwawasan gender di semester 6 prodi IAT. Di semester 5 saya juga mengajar tafsir komunikasi dan pendidikan. Jadi itu yang saya ajarkan mata kuliah di IAT. Saya juga mengajar di BPI. Nah, di BPI itu saya bimbingan penyuluhan Islam ya. Saya mengajar pengantar studi Islam. Iya, karena memang pengantar studi Islam ini ya kalau alumni S3 di Rasa Islamiyah pasti bisa mengajarkan, dan saya alhamdulillah memang di Rasa Islamiyah S3-nya meskipun konsentrasinya pendidikan dan keguruan. Iya, lalu kemudian mata kuliah lain di BPI itu saya mengajar konseling keluarga sakinah, konseling perkawinan dan keluarga sakinah. Ya, jadi ini karena memang kenapa saya mengajarkan mata kuliah ini karena memang dosen konseling itu kita masih kekurangan. Tapi dengan pengangkatan P3K ini baru-baru itu kita sudah punya loh beberapa tenaga ahli psikologi dan juga ahli konseling. Iya, kita punya tiga malah. Sudah ada 1 doktor konseling dan juga ada 2 magister konseling. Ya, jadi insya Allah besar harapan saya bahwa bimbingan penyuluhan Islam itu akan besar. Apalagi ini 2 hari yang lalu kan pengumuman calon pegawai negeri sipil yang akan diterima di Kementerian Agama. Ternyata BPI itu kotanya luar biasa. Karena mereka akan diangkat menjadi guru bimbingan konseling di seluruh madrasah. Jadi tidak sanawiyah, aliyah, belum itu sekolah. Iya, jadi masa depan prospek Fakultas Usuluddin dan Dakwah saya yakin dan percaya 2-3 tahun ke depan akan kembali jaya seperti dulu. Itu. Iya, apalagi IAT kan sudah pasti mereka juga bisa menjadi guru Quran hadis di madrasah tidak sanawiyah aliyah. Nah, kalau KPI, ya KPI tidak harus menjadi PNS untuk jadi sejahtera karena memang mereka ahli konten, ya kan? Diajarkan mereka tentang bagaimana menjadi konten kreator yang profesional dan tentunya sangat menunjang profesi kekinian yang sedang berkembang yang tidak bisa terlepas dari kemajuan sains dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Iya, saya kira seperti itu. Jadi kalau kita memilih program studi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu tidak perlu memikirkan pekerjaannya di Bu, iya. Karena ya tidak perlu ragu dengan masa depan. Karena di sini digembleng, dibimbing. Apalagi di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu gedungnya sudah cantik, bagus, lengkap, ber-AC, full AC, dan ini dalam 1-2 hari ke depan kita akan diberikan melalui Sarpras ya, pengadaan Sarpras Fakultas Usuluddin tahun ini tuh kita akan diberikan kursi. Ya, jadi nanti mahasiswa akan bebas berkreasi dengan 2 aula. Jadi ada aula mini di atas lantai 2 dan aula besar nanti di bawah. Jadi di aula besar nanti di bawah ini akan disorot oleh seperti kita ada di mall itu, keliling di atas lantai 2, lantai 3 itu bisa semua menyorot kegiatan terpusat di bawah. Jadi insya Allah kita berharap bahwa Fakultas Usuluddin dan Dakwah melalui publikasi yang dilakukan oleh DEMA ini mudah-mudahan nanti masyarakat luar akan tahu bahwa wow, ternyata eksistensi Fakultas Usuluddin dan Dakwah luar biasa untuk menunjang karir mahasiswa ke depan. Iya, jadi saya kira demikian Ananda. Baik Ibu, sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, apakah ada tips untuk para mahasiswa agar sukses baik akademik maupun dalam kehidupan setelah lulus? Iya, jadi begini Ananda, banyak itu mahasiswa sekarang ini terserang namanya penyakit mager, malas gerak, malas beraktivitas, malas berorganisasi, bahkan malas datang kuliah.
Ini tanda-tanda kegagalan. Oleh karena itu harapan saya bahwa seluruh mahasiswa, bukan hanya mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah, tapi seluruh mahasiswa tolong kurangi berinteraksi dengan HP jikalau itu tidak menguntungkan. Secara finansial tidak menguntungkan, juga secara akademik. Ya, jadi harus kita jadikan HP ini sebagai sarana untuk belajar, sarana untuk mendatangkan cuan, ya kan, seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, intip status. Itu sudah bukan zamannya lagi. Sekarang kita harus gunakan betul-betul ini HP ini untuk produktivitas kita, baik sebagai mahasiswa di bidang akademik juga non akademik, karena banyak fitur-fitur di sini, aplikasi-aplikasi ini yang bisa kita pelajari untuk menunjang karir non akademik kita, ya kan, seperti itu. Sehingga nanti akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang gercep, gerakan cepat, tanggap perubahan, dan insya Allah berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Ya, dan harapan saya juga kepada mahasiswa semuanya aktiflah berorganisasi. Organisasi intra seperti DEMA, SEMA, dan juga HMPS di mana program studi Ananda bergabung. Lalu kemudian yang paling penting juga di situ adalah organisasi ekstra, karena masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari di luar. Iya, terutama juga berinteraksi dengan yang bukan jadi komunitas keseharian kita kan. Jadi kalau kita berorganisasi ekstra, kita akan bertemu dengan berbagai ragam pikiran, berbagai ragam background keilmuan, sehingga dengannya diskusi terjalin dan akhirnya wawasan kita semakin bertambah. Jadi saya dulu seperti itu. Jadi intinya saya dulu itu haus akan ilmu, haus akan berorganisasi, haus akan berinteraksi. Karena saya yakin dan percaya dengan interaksi dengan siapapun pasti ada sisi manfaat yang dapat kita pelajari dari mereka. Iya, jadi mari gercep, tinggalkan mager. Insya Allah pasti sukses. Gitu saya kira. Masya Allah. Ibu kan selain menjadi dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, masih banyak di luar dari itu banyak tanggung jawab ibu yang harus terpenuhi juga, seperti menjadi pembina di majelis taklim dan menjadi dosen pengajar. Dan bagaimana sih ibu cara mengatur waktunya agar tidak bertabrakan, atau bagaimana ibu cara mengatur? Jadi kalau persoalan atur waktu itu supaya tidak bertabrakan kan sudah menjadi kebiasaan. Ya sudah menjadi kebiasaan. Saya catat memang, ini jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian ya. Jadi memang supaya tidak ada yang luput, semuanya bisa berjalan dengan baik. Lepas dari sini saya akan menguji tesis jam 2. Jadi sudah saya atur sedemikian rupa waktunya. Jadi waktu kegiatan ini sampai sekian, waktu kegiatan sampai sekian. Nah, setelah itu saya cancel, saya mundur. Kalau misalnya ada saya datangi tapi molor waktunya, saya tetap hadir sampai batas waktu yang bisa saya toleransi. Tapi begitu ada waktu yang harus saya bergeser, saya pasti bergeser. Dan alhamdulillah saya didukung oleh suami. Ya, jadi biar bagaimanapun kita seorang perempuan itu nggak bisa sukses kalau tidak didukung oleh keluarga. Iya, dalam hal ini tentunya suami. Jadi suami saya itu memang sudah siap mendedikasikan waktunya untuk antar jemput saya ada di berbagai tempat. Sejak saya jadi dekan, tapi sebelum saya jadi dekan kan saya bawa motor sendiri kemana-mana. Iya, dan sebelum-sebelumnya juga itu kan suamiku aktif juga bekerja, bahkan suami saya yang sekolahkan saya. Jadi kalau mau sukses ya seorang suami itu harus beri peluang, kesempatan untuk istri. Ya, kalau kita sebagai suami tidak punya peluang untuk sukses, jangan paksa istri juga berada pada posisi yang tidak sukses. Tapi kita lihatlah siapa yang punya kesempatan untuk bisa lebih berkarir lebih bagus, ya kan? Ya, jadi awal menikah saya dengan suami saya itu kan suamiku yang berduit, saya tidak ada. Jadi saya disekolahkan, selesai S2, saya jadi dosen, jadi dosen yayasan, jadi pejabat. Saya akhirnya kerja dua-dua. Suami kerja, saya juga kerja. Tapi begitu corona, suamiku kan bidang bisnis, macet bisnisnya. Akhirnya setelah corona juga saya karirku semakin menancap. Jadi apalagi namanya jadi dekan, dikasih mobil, saya tidak bisa bawa mobil. Ya, jadi suamiku yang bawakan mobilnya, tetapi saya tidak ingin melihat suamiku tidak bekerja. Jadi saya usahakan bagaimana suami saya tidak bekerja formal di luar, tetapi bisa bekerja sambil juga membantu saya. Misalnya ini ada tanah di samping rumah, ini keluar dari pintu samping sudah sawah. Ya, jadi sawah ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk menanam padi, menanam jagung, menanam ubi, menanam apa saja. Dan meskipun
tidak bernilai komersial, tetapi paling tidak kita sudah tidak beli, ya kan? Tidak beli beras, tidak beli jagung, tidak beli apa, tidak beli sayur terutama ya. Nah, itu sudah hemat kan? Ya, jadi meski suamiku tidak berpenghasilan secara finansial, tetapi sangat membantu dalam mengurangi pengeluaran. Nah, ya kan? Nah, selain itu, ini rumah juga dibangun bertingkat begini tinggi, tapi penghuninya semakin hari semakin berkurang karena anak-anak besar semua pergi sekolah kan, mondok. Ya, akhirnya saya tinggal berdua dengan suami. Dulu ramai karena seluruh adik ada di sini. Saya sekolahkan adik-adik saya sampai doktor. Mereka sudah dosen, alhamdulillah, sudah PNS, alhamdulillah. Nah, akhirnya saya tinggal berdua dengan suami. Makanya lantai 3 itu jadi sarang walet, ya kan? Jadi diubahlah bagaimana kemudian bisa berpenghasilan tanpa meninggalkan rumah. Alhamdulillah. Iya, jadi sejahtera di usia tua. Jadi memang perlu ada perencanaan mapan, dan itu kerja keras adalah kuncinya. Kerja keras, disiplin waktu, menghargai orang tua, menghormati orang tua, menghormati guru, dan menjalin hubungan silaturahim dengan baik dengan teman-teman. Jangan pernah pandang enteng temannya karena mungkin hari ini dia biasa-biasa saja, tapi 10 tahun ke depan dia akan menjadi luar biasa, lebih hebat dari kita, ya kan? Jadi kita harus jaga silaturahim itu, kita harus jaga pertemanan dengan baik, karena kita tidak tahu memprediksi masa depan seperti apa. Itu semua adalah rahasia Allah. Yang kita harus lakukan adalah memperbaiki silaturahim, jalinan kasih sayang, cinta kepada siapapun tanpa membedakan. Ya, saya kira itu Hananda. Insya Allah semoga kita semua mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah meraih kesuksesan. Dan mari kepada semua orang tua, para penonton setia podcast ini, saya sangat berharap agar jatuh cinta di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan tahun depan Fakultas Usuluddin dan Dakwah bisa meningkat jumlah mahasiswa barunya. Amin. Demikian. Baik, itulah tadi historis perjalanan karir Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya. terima kasih Anda. Semoga kita semua dapat termotivasi dengan perjalanan karir Ibunda. Mungkin cukup sekian. Kami dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.